Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Persib Bandung terancam tak bisa ikut ACL 2 musim depan meskipun jadi juara di BRI Super League. Kenapa ya? Kerusuhan yang terjadi usai laga Persib lawan Ratchaburi di lanjutan babak 16 besar ACL 2 membuat Persib terancam sederet sanksi dari AFC. Berdasarkan regulasi dan law of the game AFC, berikut kemungkinan sanksi-sanksi yang akan didapatkan oleh Persib. Yang pertama, sanksi finansial, tentu saja adalah duit dan denda. Minimal itu paling kecil $26.000 atau sekitar 436 juta rupiah, bahkan maksimal sampai 1 miliar. Yang kedua, sanksi operasional pertandingan seperti penutupan sebagian tribun atau pertandingan tanpa penonton, bahkan yang mungkin lebih hebat lagi, dilarang main di daerah asal atau harus main di tempat netral. Yang ketiga, ini sanksi yang paling berat, yakni sanksi administratif di kompetisi, seperti didiskualifikasi alias nggak boleh ikutan kompetisi musim depan, pengurangan poin, sampai pencabutan lisensi. Ngeri ya. Itulah beberapa kemungkinan sanksi yang akan didapatkan oleh Persib usai terjadi keributan lawan Ratchaburi. Pertanyaannya, ini siapa yang nyeting? Lah, emang ada yang nyeting, Bang? Gini deh, kita bicara secara logika dan akal sehat. Ini kan laga pakai VAR gitu kan, otomatis ada yang ngawasin gitu kan. Kok bisa sih wasit yang katanya lisensi FIFA gitu kan melakukan kecurangan secara masif dan terang-terangan? Itu secara logika, kok dia berani gitu melakukan kecurangan kayak gitu, kecuali emang dia udah ada yang memerintah harus kayak gitu dan dia dilindungin. Atau istilah kasar, di otak si wasit itu berpikir seperti ini, gua mah tenang, meskipun gua bikin kontroversi di laga ini, gua tetap aman, kan gua ada dilindungin sama yang kuat, dan ini kan suruhan mereka. Apa seperti itu? Kalau benar seperti itu, siapa yang nyuruh? Siapa orang di balik ini semua? Apakah ada orang yang memang sengaja ingin Persib nggak main di ACL 2 musim depan? Kami nggak mau suuzon lo ya, apalagi ini bulan puasa. Tapi ya balik lagi, orang-orang busuk ini mah nggak peduli ini bulan puasa atau enggak. Buat mereka, yang penting rencana mereka sukses, mereka kaya raya, ya udah bodoh amat mau bulan puasa kayak mau ada yang tersakiti, bahkan ada yang meninggal pun mereka mah nggak peduli. Sekejam itu namanya politik sepak bola. Sekarang kita urutkan dari Liga deh. Di Liga juga sama, Persib lagi digonjang-ganjing. Mulai dari isu pemain ilegal, katanya telat ngedaftarin pemain siapa, Kasego Castel, yang dikoordinasi sama Forum Wasit. Kan isu ini sebenarnya kan ujung pangkalnya cuma satu, yakni melengsarkan ketumnya dan juga membuat klubnya ini Persib dikurangin poin, bahkan mungkin harus didepak dari ke zona degradasi. Kan cuma itu pengennya, supaya Persib ini nggak jadi juara. Tapi kan rencana ini ternyata nggak begitu sukses. Sejauh ini nggak begitu sukses lah ya. Persib masih berada di puncak klasemen dan berpeluang jadi juara musim ini. Maka ini bahaya kalau Persib terus ada di puncak klasemen dan jadi juara, otomatis Persib berpeluang mewakili Indonesia ke ACL 2 musim depan. Sementara musim ini aja udah banyak klub yang iri dan sirik dan belingsatan ngelihat hasil yang didapat Persib di ACL 2. Sampai babak 16 besar ini aja penghasilan Persib di ACL 2 itu udah 5 kali lebih gede dibandingkan hadiah juara Super League. Siapa yang nggak ngiler coba kalau lihat duit kayak gitu? Orang kalau udah bicara dengan soal hubungannya dengan duit, maka bisa menghalalkan segala cara. Apakah ini yang sedang mereka rencanakan? Jadi ya mungkin saja orang ini pun nyuruh ini wasit bikin kontroversi agar supporter Persib emosi, lalu juga jadi keributan, ujung-ujungnya AFC mensanksi Persib dan Persib dilarang ikutan ACL musim depan.
Jadi meskipun Persib jadi juara di Liga ya percuma juga, karena sanksi dari AFC itu Persib nggak bisa ikutan ACL 2, yang ikutan adalah runner up-nya. Apakah ini bagian dari rencana mereka? Maaf, kami bukan suuzon lo ya, tapi kami ini bicara soal sebatas analisa saja. Boleh percaya, boleh enggak, tapi analisa kami jarang yang meleset. Di sini kami nggak bilang loh ya, oknum supporter Persib yang turun ke lapangan itu emang ada yang nyuruh, ada yang bayar. Kami nggak bilang kayak gitu. Bisa aja karena mereka kecewa sama wasit, tapi kan coba pikir secara logis, coba lihat pertandingan ini, coba lihat kejadian ini. Mereka kecewa sama wasit gitu kan. Kenapa harus ngerusak fasilitas? Kenapa harus pukul wartawan? Coba pikir secara logika. Gayo. Oh, karena mereka lagi mabok bang, makanya kayak gitu. Mabok apa dulu nih? Mabok duit, mabok suapan, apa mabok minuman? Makanya kalau dibilang salah di kejadian ini semuanya salah. Wasit salah, AFC salah, PSSI salah, supporter pun salah. Coba lihat supporter yang satu ini, dia katanya kecewa sama wasit. Lah ngapain? Coba ngegebukin wartawan, ngapain ngerusakin fasilitas? Coba, kecuali memang ada yang nyuruh. Ya kami nggak tahu siapa yang nyuruh. Kenapa nyuruh? Biar denda ke Persib lebih gede, biar sanksi yang diterima Persib lebih gede. Orang itu walaupun ngakunya supporter Persib, kalau disuapin, kalau dijejelin sama duit gede, mau kok ngelakuin hal yang seperti ini. Jadi ya silakan saja buat ketua Viking urusin anggotanya, atau akan beralasan mereka bukan anggota kami. Ya sudahlah kalau gitu, sama-sama sulit kalau gitu ya. Ya kan emang kayak gitu. Kalau ada supporter Persib yang mungkin teraniaya atau apa, langsung itu anggota kami, kita akan usut segini. Tapi kalau ada yang bikin anarkis seperti ini, mereka bukan anggota kami. Semuanya, semua kelompok supporter kayak gitu. Kalau ada yang merasa tersakiti, itu diakuin anggota mereka. Tapi kalau ada yang bikin anarkis, lah mereka bukan anggota kami, nggak ada KTA-nya dan lain-lain. Ya inilah masalah klasik Indonesia, makanya nggak maju-maju. Nah, selain supporter yang jadi sorotan, di Persib pun ada dua sosok yang jadi sorotan saat ini. Yang pertama Boyan Hodak. Boyan Hodak itu jadi sorotan kenapa? Di awal musim Boyan Hodak pernah bilang akan fokus di Asia, tapi usai targetnya gagal di Asia malah bilang akan fokus di Liga. Ya emang nggak salah juga sih. Di Liga pun Persib masih urutan 1. Cuma pertanyaannya, kalau di Liga juga gagal juara, berarti double kill dong namanya. Di Asia gagal, katanya fokus di Asia. Di Liga pun gagal, katanya fokus di Liga. Yang kedua yang jadi sorotan di Persib adalah Maklok, kapten Persib. Dulu mungkin kita pernah lihat sebuah cuitan di Twitter yang bilang, bayangkan Persib versus Al Nassr. Ayo, pernah nggak tuh ngelihat cuitan ataupun Twitter dari Maklok kayak gitu? Asal kalian tahu ya, asal Maklok tahu, ini buat Maklok kalau nonton video kami, Klok ya, maaf lu Klok, kita memang temenan, tapi mau gimana? Gara-gara cuitan kamu ini, Persib itu supporternya diejek sampai sekarang. Apalagi usai Persib gagal. Ejekan ini semakin gede diterima oleh supporter Persib. Tapi kenapa si Kloknya justru nggak bertanggung jawab dan nggak berjuang? Bukan nggak bertanggung jawab, nggak berjuang di 16 besar. Alasannya cedera. Jadi istilahnya si Maklok ini, dia yang bikin api, dia yang hidupin api, tapi nggak mau bertanggung jawab. Giliran api udah gede, dia malah ngilang. Alasannya cedera. Apa akhirnya? Kebakaran semua. Siapa yang kebakaran? Persib dan bobotohnya. Makanya berkali-kali kami bilang, buat segala sesuatu yang berhubungan dengan Persib, baik itu supporter, manajemen, pelatih, bahkan pemain, ulah sok loba ting gaya, mendingan cicing wae, ulah sok hayang katempo ku batur. Geus nyaho Persib mah loba musuna, terus musuna teh ti supporter nu ngerasa asa paling bener ti maranehna, padahal mah geus lila ting puasa. Buat yang minta kami bahas soal banyaknya supporter Jackmania yang ejek Persib di medsos usai Persib gagal, ya kenapa kami harus bahas? Kan itu hal yang udah biasa. Sekarang kami beberkan deh, kita bicara soal realita aja deh, yang ada di lapangan, yang ada di kenyataannya. Apa itu realitanya? Sekarang ini deh,
Viking katanya akur nih sama Aremania. Betul apa betul? Katanya lagi akur nih Viking sama Aremania. Tapi faktanya ketika Viking dihina sama Jackmania, apakah dibantuin sama Arema? Belum tentu. Tapi kalau Aremania yang dihina sama bonek, Viking pasti bantuin. Betul apa betul? Tapi kalau Jackmania dihina sama Viking, Arema pasti bantuin, bonek pun pasti bantuin. Itu betul. Bonek dihina sama Aremania, Viking dan Jackmania bantuin. Tapi ketika Viking yang dihina sama supporter lain, nggak ada yang akan bantuin. Jadi pinter-pinterlah kalian jadi supporter. Di dunia ini kami tegaskan, nggak ada satupun yang bisa dipercaya kecuali Tuhan dan diri sendiri. Lagi saya sebagai Gubernur Jakarta ingin sekali menjadikan Betawi itu adalah menjadi identitas kota yang kuat sekali. Bahkan saya sekarang ini dikritik dianggap gubernur terlalu ngurusin Persija. Ya masa saya ngurus yang lain? Ya pasti Persija saya urusin. Kemarin kalah 2-0 lawan Arema aja nggak bisa tidur saya. Begitu senangnya lawan Bali bisa unggul 0-1. Sudah saya pastikan Persija harus juara tahun ini. Nah, kira-kira seperti itu tadi ya ucapan dari Gubernur Jakarta saat dikritik warganya karena terlalu ngurusin Persija ketimbang ngurusin Jakarta. Ini banyak banget nih di TikTok nih yang setuju dan bangga dengan ucapan Pak Gub yang satu ini. Ada, ini gubernur dengan supporternya ternyata sama aja ya otaknya. Ya nggak gitu juga Keles, maksudnya yang dikritik warga Jakarta itu bukan berarti situ harus ngurusin klub lain. Tapi yang dikritik warga Jakarta itu tugas utama situ sebagai gubernur. Kan situ gubernur Jakarta, bukan gubernurnya Persija. Yang diutamain tentu saja Jakartanya, bukan Persijanya. Kayaknya memang ngebet banget ya, pengen dipuji-puji sama Jackmania dan pengen apa ya, ngalahin ketenaran KDM kali ya. Lah KDM juga bobotoh dan juga dukung Persib juga, tapi gak gitu-gitu amat dukungnya, biasa aja, tapi tetap dipuji tuh sama bobotoh. Jadi nggak usah emosi kalau banyak yang ngebandingin situ dengan KDM dan bilang KDM memang 2 level di atas situ. KDM itu emang kemana-mana bawa kamera, tapi dia bawa kamera itu ketika dia ngerjain tugasnya sebagai gubernur. Lah ini kemana-mana bawa kamera, nyorotnya pas di Persija doang. Tapi ya udahlah ya, biarin aja lah. Ntar juga kerasa sendiri sama dia dan juga kerasa sendiri sama Jackmania. Kami bukan nyumpain lu ya, tapi kami juga udah bikinkan narasi dan prediksinya. Jangan sampai klub itu ya dibawa-bawa dalam ranah politik kalau nggak mau kejadian Sriwijaya Jilid 2.